Halo penghuni Sumpah Seram dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Mamot. Ucapan terima kasih untuk para penghuni Sumpah Seram semua, karena masih mendukung channel ini dan saya hingga saat ini. Saya hadir kembali untuk menceritakan kisah yang tidak ingin kalian dengar dan kalian ingat. Hari ini desa kami digemparkan oleh kabar dari beberapa warga yang dihantui oleh makhluk tanpa kepala. Seluruh warga mulai menjadi ketakutan, sehingga membuat aktivitas sehari-hari menjadi terhenti. Biasanya desa kami selalu ramai oleh aktivitas masyarakat setempat, bahkan hingga malam hari. Namun, akibat kabar tersebut, seluruh warga sudah menghentikan aktivitasnya sebelum waktu maghrib. Mereka menutup pintu dan tidak ada yang keluar sama sekali. Mereka tidak berani keluar rumah disebabkan kabar yang mereka dengar. Kabar menyeramkan ini diceritakan oleh beberapa warga di desa tersebut. Konon katanya mereka didatangin sesosok makhluk namun tanpa kepala. Mereka menceritakan bahwa makhluk tersebut selalu mengetuk pintu rumah dan meminta tolong untuk mencarikan di mana kepalanya. Salah satu saksi, dia melihat makhluk tanpa kepala berdiri di depannya, berlumuran darah dan menggunakan gaun. Saat itu dia langsung berteriak dan berlari masuk ke dalam rumah, tepatnya ke dalam kamarnya. Nah, selang beberapa menit, diam-diam beliau keluar dari kamarnya dan melihat ke arah pintu depan. Tetapi makhluk tersebut telah hilang. Nah, saat itu berita ini tersebar ke seluruh desa dan menggemparkan seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Sejak berita ini tersebar, banyak cerita yang menyeramkan dari beberapa warga sekitar. Konon katanya ada beberapa warga yang diteror persis dengan apa yang telah diceritakan sebelumnya. Makhluk tersebut selalu meminta tolong untuk mencari di mana kepalanya. Dan makhluk tersebut meminta kepalanya dikuburkan di tepi jalan, tepatnya di atas trotoar. Nah, selama kurang lebih 2 bulan warga diteror. Akhirnya beberapa warga berinisiatif untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga makhluk tersebut
mengganggu masyarakat di desa itu. Dengan seiringnya waktu, makhluk tersebut tidak lagi pernah muncul. Banyak cerita yang beredar. Konon katanya makhluk tersebut merupakan korban kecelakaan yang mengakibatkan beberapa anggota tubuhnya terlepas dari badannya, termasuklah kepalanya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah korban dari pemerkosaan, sehingga pelaku memutilasi kepala korban dan membuangnya entah kemana. Kisah berikutnya, pedagang mie yang dibunuh. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan terjadi di salah satu kota besar di Indonesia. Konon ceritanya, pada suatu malam ada seorang penjual mie keliling yang setiap hari berjualan dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, suatu malam penjual mie keliling ini melewati daerah perumahan mewah. Dia masuk ke dalam dan mengetuk-ngetuk kuali masaknya dengan menggunakan sendok. Dia mengelilingi sekitar area perumahan tersebut. Tidak lama kemudian, penjual tersebut melewati satu rumah yang ternyata sedang ramai orang berkumpul. Penjual tersebut berhenti tepat di depan rumah tersebut. Dia mengetuk kualinya kembali sambil menawarkan apa yang dijualnya. Namun, salah satu orang yang ada di rumah tersebut mengatakan bahwa mereka tidak suka makanan jalanan. Akhirnya, si penjual mie melanjutkan perjalanannya. Namun, beberapa meter setelah melewati rumah tersebut, terdengar suara seseorang memanggil tukang mie tersebut. Akhirnya, penjual pun kembali ke rumah tersebut. Kemudian mereka memesan mie goreng sebanyak 8 porsi. Karena ternyata di rumah tersebut ada sekitar 8 orang. Nah, setelah selesai memasak, tukang penjual mie tadi mengantarkan makanannya satu persatu ke dalam rumah. Nah, konon katanya dari cerita yang beredar, saat itu yang berkumpul di rumah tersebut adalah sekelompok anak muda yang sedang mabuk-mabukan. Karena penjual tersebut melihat beberapa botol minuman keras di atas meja. Namun, abang penjual pun tidak menghiraukan sama sekali. Dia memilih menunggu di depan rumah, tepatnya di luar pagar rumah tersebut. Namun, tukang penjual tersebut merasa aneh karena hampir sejam tidak ada satu orang pun yang mengabarkan bahwa mereka telah selesai makan. Dan tidak ada satu orang pun yang mengembalikan piring kepada tukang tersebut. Akhirnya, abang tersebut mendatangi rumah itu. Dan anehnya, kenapa pintu malah ditutup dan dikunci? Pintu diketuk, namun tidak ada respon sama sekali. Karena emosi, penjual
menggedor-gedor dan berteriak agar sekelompok pemuda tersebut keluar dan membayar apa yang sudah mereka beli. Namun, setelah pintu dibuka, ternyata yang keluar semua 8 orang pemuda tersebut. Dan mereka langsung menarik tukang penjual mie ke dalam rumah. Nah, konon katanya saat itu penjual mie langsung dipukuli dan dikeroyok oleh 8 pemuda tersebut. Nah, beberapa hari kemudian warga sekitar merasa aneh. Karena sudah hampir 3 hari masyarakat melihat gerobak tersebut masih ada di depan rumah tersebut. Mereka pun curiga karena rumah tersebut selalu gelap. Akhirnya warga dan RT mendatangi rumah tersebut. Dan alangkah kagetnya ketika warga dan Pak RT melihat ada sesosok laki-laki yang terkujur kaku. Namun, ada bagian tubuh yang hilang. Dan setelah diperhatikan, ternyata kepala dari penjual tersebut telah dimutilasi. Dan tidak diketahui di mana kepala tersebut dibuang. Nah, akibat kejadian tersebut, konon katanya masyarakat dan warga sekitar perumahan sering mendengar bunyi ketukan kuali dan sering mencium aroma mie goreng yang sedang dimasak. Kejadian itu sering terjadi di tengah malam. Begitulah 2 kisah menyeramkan yang saya ceritakan kembali untuk para penghuni Sumpah Seram semua. Bagaimana dengan kisah menyeramkan yang kalian alami? Menyeramkan bukan? Percaya atau tidak, kisah ini mengingatkan kita bahwa segala peristiwa mistis, peristiwa menyeramkan yang pernah kita alami menandakan mereka ada di sekitar kita. Terima kasih. Salam seram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kirimkan cerita seram yang pernah kalian alami kepada kami.